Assalamualaikum sobat, jumpa kembali dengan saya di channel ini ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar dasar JavaScript ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang looping. Apa itu looping? Jadi looping itu satu perintah yang ada di bahasa programan JavaScript untuk melakukan tugas secara berulang kali dengan nilai yang sudah ditentukan. Looping juga dapat membatasi baris instruksi atau codingan kita sampai syarat atau kondisi yang ditentukan. Apa fungsi dari looping ini? Jadi penggunaan looping ini di dalam bahasa pemrograman bertujuan untuk mengurangi baris kode yang telah ditulis. Looping membantu para programmer seperti kita untuk menjalankan sekelompok pernyataan baris instruksi atau codingan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ada 3 keyword di dalam looping yang biasa digunakan, yakni yang pertama adalah for, yang kedua adalah while, dan yang ketiga adalah do while. Sekarang kita akan bicarakan satu persatu. For merupakan jenis looping yang jumlah dari perulangannya sudah ditentukan di awal. Baik, sekarang kita coba perhatikan flowchart berikut ini. Jadi start awal I kita beri nilai 1, kemudian di kondisi perulangan kita tanya apakah I lebih besar daripada 10. Jika jawabannya ya, maka akan dicetak. Kemudian I plus artinya I sama dengan ditambah 1. Jadi I sekarang bernilai 2, dan next I dia akan lanjut ke kondisi perulangan lagi. Karena I sekarang adalah 2 dan ditanya lagi apakah 2 lebih kecil daripada 10, jawabannya masih tetap yes, maka di print lagi dan I ditambah 1, dan sekarang I menjadi 3, dan next I lagi apakah 3 lebih kecil daripada 10, jawabannya iya, dan di print lagi, dan ini diulang-ulang sampai I itu sama dengan 9. Kemudian sampai 9, apakah 9 I sama dengan 9, apakah 9 lebih kecil dari 10, maka dia di print lagi sehingga nanti I ditambah lagi sampai 10, dan sampai akhirnya proses ini berakhir. Sekarang kita lanjutkan ke while. Jadi while ini jenis looping yang lebih sederhana dibanding for. While akan menjalankan pengulangan sampai kondisi tidak lagi benar atau dalam kondisi false. Sekarang do while. Do while adalah jenis looping yang dimana statement atau pernyataan dilakukan di awal sintaks. Dalam hal ini do. Lalu syarat atau kondisi dilakukan di akhir sintak, dalam hal ini menggunakan sintak while. Meskipun syarat atau kondisi dari while bernilai salah atau false, program akan tetap menampilkan output. Perulangan do while sama-sama seperti perulangan while. Terus apa perbedaannya? Bahwa perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang, dalam hal ini sesudah mengulang, sedangkan while akan mencetak kondisi di depan atau awal sebelum pengulangan. Ada istilah iterasi di dalam looping ini. Apa itu iterasi? Iterasi merupakan penambahan nilai atau value. Jadi jika kita ingin menambahkan perulangan dari angka kelipatan 2 atau 3 atau seterusnya, kita bisa menambahkan iterasinya seperti I plus sama dengan 2, yang artinya I sama dengan I plus 2. I plus plus sama dengan I tambah 1, dan masuk kategori increment, yaitu penambahan nilai.
Sebaliknya, i min min sama dengan i sama dengan i min 1 dan masuk kategori decrement, yaitu pengurangan nilai atau value. Ini yang disebut dengan iterasi. Baik, kita nanti akan lanjutkan untuk mempraktekkan di bracketnya. Namun seperti biasa, biar tidak kehilangan informasi terbaru dari video ini, silakan klik tombol loncengnya. Namun manakala belum terlihat, silakan klik dulu tombol subscribe-nya. Baik, sekarang kita buka bracketnya. Baik, kita buat file baru ya. Seperti biasa, ini kita kasih nama kita ya. Kemudian di sini kita mulai membuat heading ya dengan nama JavaScript looping for. Oke. Dan kita awali dengan script. Sekarang kita coba buat dokumen .write. Ini kita akan simpan dengan for 1 HTML. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bermaksud akan menuliskan tulisan ini akan diulang 10 kali. Baik, di sini ada dokumen.write. Fungsi dokumen.write pada JavaScript berfungsi untuk menampilkan data langsung pada halaman web, bukan pada kotak dialog layaknya fungsi window.alert. Fungsi ini dapat digunakan untuk menampilkan data langsung saat halaman web selesai dimuat atau dieksekusi pada event tertentu, misalnya pada saat tombol diklik. Sekarang coba kita lihat hasilnya. For 1 ini masih tertulis 1, jadi hasilnya masih kelihatan tulisan ini akan diulang 10 kali, tapi dia hanya masih tertulis sekali ya. Untuk mengulangnya kita coba dengan cara manual dulu. Kita copy, kita paste. Nah, 90. Kita simpan. Ini kita lihat. Maka ini akan diulang 10 kali ya. Nah, ini adalah penulisan manual ya. Jadi manakala kita pengen mengulang 10 kali, maka kita bisa menuliskan seperti ini dengan cara copy paste sebanyak 10 kali. Bagaimana permintaannya diulang 1.000.000 kali? Kalau kita melakukan copy paste lagi sebanyak 1.000.000 kali, tentu ini tidaklah efektif ya. Nah, disinilah peran looping itu berfungsi ya. Sekarang kita masuk di bracket lagi. Ini saya simpan dengan nama for2 HTML. Ini saya hapus, saya sisakan 1 ya.
Dan di sini saya akan tambahkan perintah for. Dan ini kita masukkan di dalamnya. Jadi di sini I sama dengan 0, kemudian perulangannya adalah di sini dicek kondisinya apakah I lebih kecil daripada 10. Jika benar maka nanti akan dilakukan proses ini ya. Namun jika terpenuhi maka ini selesai ya. Ketika ini 0 maka dan ini dikerjakan, maka di sini I sekarang ditambah dengan 1. Jika sudah ditulis, dicek lagi dan ditambah lagi 1 sampai kondisi I tidak sama dengan 10. Baik, kita ganti tulisannya ya. Tulisan ini diulang ke gitu ya. Ke berapa gitu ya. Seperti ini. Satu, dua, tiga dan seterusnya. Baik, ini kita simpan dan coba kita lihat di for 2. Nah, ini ketulis 0 sampai 9, artinya jumlahnya 10 dengan perintah yang tadi sudah kita buat. Jadi dengan for ini barisnya menjadi lebih singkat ya, tapi yang dilakukan sama seperti yang tadi sudah kita sebutnya. Misalnya kita pengen dari 0 tapi dari 1, di sini kita ganti 1 dan di sini kita ganti 11. Kita simpan dan ini kita bisa refresh seperti ini. Kalau misalnya permintaannya adalah bagaimana jika diulang 1000, jika kita cukup menggantinya di sini 1000 ya. Kita simpan ya guys, dan lihat hasilnya. Kita refresh, maka ini sudah simpan sampai 1000 ya. Jadi begitu mudahnya proses pengulangan ini membantu pekerjaan kita. Sekarang kita nanti akan membuat satu pengulangan yang tidak diulang dengan penambahan satu-satu. Saya akan save dulu 3 HTML. Baik, ini biar tidak terlalu banyak, ini saya kembalikan ke 100 lah, biar tidak terlalu banyak ya. Baik, kita ingin penambahnya itu tidak dari 1, 2, 3 ya. Kita ingin meloncat 55 ya. Jadi di sini I-nya saya tulis seperti ini ya. Jadi di sini pengulangannya dilakukan dengan meloncat 55 ya. Coba simpan dulu. Kita lihat hasilnya. For 3. Di sini kita lihat 1, 6, 11 sampai di 99 sampai di 96 ya. Kalau misalnya kita ganti dengan 0,
kita ganti 106 ya, kemudian kita simpan, maka hasilnya adalah 05 sampai 105 ya, sampai 105. Jadi ini adalah pengulangan yang kelipatan 5 guys ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya pengulangannya tidak dari angka kecil ke besar, tapi besar ke kecil? Jadi kalau pengulangannya dari besar ke kecil, kita balik ya. Jadi misalnya ini dari 105, kondisinya diganti, apakah I lebih besar pada 0, kemudian I minus 5. Jadi kita startnya dari besar dulu. Kalau nanti I-nya lebih besar dari 0, kemudian dia akan mencetak sampai kalau I tidak lebih besar dari 0, dia akan berhenti. Coba simpan dulu, dan kita lihat hasilnya di refresh. Nah, ketika tidak lagi lebih besar dari 0, maka dia akan berhenti. Baik, yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari berapa. Jadi di sini yang menyebabkan proses perulangan akan dilakukan. Dia akan dimulai dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar ya. Hitungannya sampai berapa? Jadi ini yang membuat prosesnya diulang sampai berapa. Kemudian setiap perulangan itu naik atau turunnya berapa nanti. Nah, tadi sudah kita lihat penambahan 1, ini penambah 5, ini pengulangan 5 ya. Kemudian variabel I pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Yang perlu saya sampaikan, variabel tidak harus I, cuman penggunaan I dalam looping karena tadi sudah kita sebutkan ada proses iterasi, proses penambahan nilai. Jadi setiap perulangan dilakukan pada saat nilai I akan selalu bertambah atau berkurang tergantung dari kondisi yang dituliskan di sini ya. Baik, sekarang kita ke while ya. Untuk while ini saya close dulu. Akan bikin file baru, kita tulis nama kita ya, kemudian kita tuliskan di sini, kita buat script ya. Di sini kita buat seperti ini ya. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita buat var itu sama dengan 0. Ini kita akan menuliskan while-nya. Kemudian
Jadi begini, kita buat variabel coba lagi, kemudian di sini ada confirm. Nah, confirm ini akan menampilkan kotak dialog atau pop up ya, yang menanyakan ke kita, memberitahukan ke kita klik OK sebanyak yang Anda mau ya. Kemudian nanti muncul button OK dan cancel. Pada saat kita OK, nanti itu akan di counter dan nanti itu akan mengisi hitung ini ya. Kemudian hasil perulangannya akan ditulis di sini. Perulangan yang dilakukan sebanyak yang klik, ya, sebanyak kita klik ya. Ya, kita simpan dengan nama satu. Kita coba lihat ya, while 1. Kita sekarang klik OK. 1, mau lagi 2, mau lagi 3, mau lagi 4, mau lagi 5. Kalau sudah kita cancel, maka di sini akan tertulis 5 kali. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Jadi ini adalah while, bedanya dengan for tadi kita tidak ditentukan berapa kali kita akan hentikan proses loopingnya di sini. Jadi loopingnya akan berhenti pada saat kita akhiri. Di sini kita menggunakan fungsi confirm, dan di sini fungsi confirm akan menampilkan seperti ini ya, dialog seperti ini tentang konfirmasi kita mau OK atau batalkan. Selama kita milih OK pada dialog konfirmasi, maka variabel ulangi akan terus bernilai true dan terus akan di counter. Tapi kalau kita pilih cancel, maka variabel ulangi akan bernilai false. Saat variabel bernilai false, maka perulangan akan dihentikan. Baik, sekarang kita ke dual ya. Dual ini set as aja ya. Kemudian dual. Di dual ini saya kasih di dual ya. Jadi di sini masih tetap variabel hitungnya masih tetap. Nah, yang ya kita ganti di sini. Jadi sekarang kita do jadi seperti ini, do, kemudian kita counter. Ini masih kita proses apakah proses ini dihentikan. Kita dilanjutkan ya. Kemudian di sini baru dikasih while. Di sini dikasih while, jadi do while. Coba kita lihat hasilnya. Empat. 2 kali, 1 kali. Bedanya duel, saat kita tidak melakukan, dia sudah melakukannya. Karena itu bedanya sama while tadi. Karena ini di do dulu, maka kita cancel pun dia akan melakukan atau mengerjakan proses yang ada di dalam ini. Nah, ini bedanya do sama while ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi, pengulangan do meskipun kita cancel, ini akan dikerjakan. Jadi akan tetap ada hitungan 1 kali, sedangkan yang while tadi itu dia tidak mengerjakan selama kita tidak mengklik tombol OK. Seperti itu. Demikian penjelasan kita tentang for, while, dan dual ya.
Baik, sekarang saya akan buat contoh lain ya, dari for. Misalnya saya ganti tulisan ini ya. Ini merupakan baris ke. Misalnya kita akan buat 15 baris ya. Kita ganti 0, ganti dengan 15. Kita simpan ya. For contoh 1.html, dan kita coba ya. Nah, ini akan tertulis ini bukan baris ke 0 sampai 14. Nah, ini jika akan dimulai dari angka 1 ya, kita menggantinya di sini ya. 1. Nah, ini tambah 1 yaitu 16. Kita simpan. Ini kita coba refresh. Nah, 1 sampai 16. Kemudian contoh yang kedua. Misalnya mau kita tulis dari angka yang paling tinggi sampai ke yang rendah ya. Misalnya di sini saya ganti, kita ambil contoh yang tadi saja ya. Misalnya mau dari baris tertinggi sampai yang rendah. 16. Ini kita ganti lebih besar dari 0 ke I dikurangi. Kita coba simpan, kita coba refresh. Nah, itu akan dimulai dari angka tertinggi yang baris tertinggi. Kemudian misalnya kita mau yang berkelipatan, misalnya kelipatan 2, 3 dan seterusnya, kita bisa menggantinya di sini, mainnya di sini. Misal mau kita buat kelipatan 2 ya. Sampai 100 kelipatan 2 misalnya. Baik, ini kita simpan dan kita coba. Nah, sudah jadi kelipatan 2 ya. Sekarang saya buat contoh yang while. Misalnya klik OK. Untuk melanjutkan. Di sini biar saja ya, mau klik OK lagi. Kemudian sini saya ganti Anda klik OK sebanyak, kita save as dulu. While contoh.
HTML. Kita coba ya. Nah, ini kita coba klik OK untuk melanjutkan. Mau klik OK lagi, cancel. Anda klik OK sebanyak 3 kali ya. Sekarang saya pindah ke duel. Klik OK untuk melanjutkan. Klik OK di sini, ganti seperti tadi. Anda klik OK sebanyak SMS duel contoh.html. Kita coba mau lagi, oke. Kemudian kita cancel 4 kali ya. Refresh, cancel 1 kali. Kalau yang while kita cancel maka 0 ya, tidak melakukan tugasnya, tidak akan ngonter. Tapi kalau yang duel sekalipun di cancel itu akan melakukan tugasnya ya, akan ngonter. Baik, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berinovasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.